It's time to football time. Bersama saya Ivan Fajar dan juga ada rekan saya Adi Manggala Saputro. Nah, kali ini Football Time akan membahas ini Mas, prediksi persaingan di Liga 1 2021. Karena kan sudah diketahui Mas, sudah dipastikan juga kabarnya Liga 1 2021 ini akan digelar pada Jumat 27 Agustus 2021 mendatang. Nah, ini sembari kita menunggu rilis jadwal resmi ya Mas dari PT Liga Indonesia Baru, kita prediksikan saja. Kita prediksikan dulu tim-tim yang yang nantinya akan menempati posisi teratas maupun juga tim-tim yang akan menempati di posisi terbawah ya Mas. Karena kalau dilihat dari kekuatan tim tentunya ada beberapa tim yang menjadi langganan ya, menjadi unggulan juga di setiap musimnya Mas. Kita juga merujuk pada pencapaian di musim 2019 maupun 2020 musim lalu. Nah, benar banget Mas. Kalau kita singgung nih terkait dengan beberapa tim yang mungkin nanti bisa dikatakan sebagai super powernya Liga 1 ini, kita bisa mengerucutkan ke dalam 5 besar ya Mas. 5 besar nanti klub yang mungkin kita prediksikan akan bertengger di 5 puncak klasemen nih di Liga 1 2021. Nah, kita nanti gunakan dua statistik dari 2 musim terakhir, yaitu 2019 dan 2020. Nah, yang pertama ini kira-kira kita mulai dari mana dulu Mas? Dari kan tadi kan kita menyebutkan ada 2 nih nanti yang akan kita prediksikan, yaitu mungkin tim yang nanti bakalan masuk ke peringkat bawah nih, termasuk peringkat bawah dan juga peringkat atas atau 5 teratas di Liga 1 nih 2021. Nah, kira-kira kita mulai dari mana dulu Mas Iwan? Biar lebih menarik Mas, kita mulai dari beberapa tim yang kemungkinan ini juga tanpa menyepelekan ya Mas, kita prediksi bisa akan bersaing atau berkutat di papan bawah Mas. Meskipun juga dan di papan bawah sendiri kan juga cukup menarik ya Mas, karena juga banyak ada promosi dan degradasi ya Mas, Liga 1 dan Liga 2. Tetap ada promosi dan degradasi Mas, karena kan banyak di protes nih dengan para manajemen dan juga pelatih. Mungkin ada beberapa yang mendukung statement tanpa degradasi, tapi kemarin itu banyak yang menghujat, sehingga akhirnya PSSI memutuskan kompetisi Liga 1 2021 tetap menggunakan format degradasi maupun promosi gitu Mas. Nah, kalau begitu kan kita lihat Mas dari papan klasemen di Liga 1 2019 itu kan ada 3 tim yang terdegradasi Mas, yaitu adalah Badak Lampung FC, kemudian juga Desmen Padang dan juga Kalteng Putra. Nah, setelah tidak ada 3 tim tersebut, maka di posisi terbawah itu ada Tira Persikabo, ada PSIS Semarang dan juga Barito Putra Mas. Itu yang menempati posisi terakhir di zona aman. Terlepas dari 3 tim yang terdegradasi ini di Liga 1 2019. Nah, kalau kita maju lagi ke Liga 1 2020, dari 3 laga yang dijalani tersebut sebelum akhirnya dihentikan, itu Persela Lamongan yang menempati posisi terbawah. Tim Laskar Joko Tingkir ini belum mendapatkan 1 kemenangan pun dari 3 laga. Kemudian juga ada Barito Putra dan juga ada PSS Sleman yang menempati posisi 3 terbawah. Nah, ini apakah juga akan tetap sama ya Mas persaingannya di Liga 1 2021 kali ini? Nah, mungkin kalau kita lihat dari track record nih Mas, kalau kita lihat dari track record mungkin nama Persela Lamongan itu kita udah nggak asing nih. Persela Lamongan itu selalu di setiap musimnya itu hampir bisa dipastikan itu selalu berkutat di papan tengah maupun papan bawah klasemen. Nah, dia atau klub yang berjuluk Laskar Joko Tingkir itu tadi itu kerap banget dinaungi oleh Dewi Fortuna, sehingga dia dalam beberapa edisi terakhir ini atau mungkin malah sejak awal itu belum pernah didegradasi nih Mas, karena tadi keberuntungan dari Dewi Fortuna ini selalu menghinggapi klub yang bermarkas di Stadion Surajaya Lamongan. Nah, terus untuk 2 klub lainnya mungkin kalau kita comparekan dengan keadaan atau kedalaman skuad saat ini, mungkin tim-tim promosi juga agak mengkhawatirkan Mas, seperti ada Persiraja Banda Aceh dan juga mungkin ada Persik Kediri, karena kan mungkin tim promosi ini mungkin kalau dilihat secara finansial mungkin tidak seglamor atau mungkin semewah dari tim-tim yang sudah marak melintang di Liga 1 2020 kemarin ataupun 2019. Nah, itu memang nggak bisa kita pungkiri bisa jadi potensi besar nih nanti untuk berkutat di papan bawah, kemungkinan ini dari prediksi kami. Setuju nggak Mas Evan? Jadi tim promosi nih kira-kira nih Mas nanti yang berkutat di papan bawah. Berarti tim promosi kan Persiraja Banda Aceh dan juga ada Persik Kediri dan juga Persita Tangerang gitu ya Mas. Tapi kalau dilihat dari 2020 kemarin sebelum terhenti itu Persiraja Banda Aceh yang cukup mengejutkan. Nah, benar. Dari posisi ke-7
itu juga mengalahkan seperti mengungguli tim-tim unggulan seperti Madura United, Persija Jakarta dan juga maupun Arema FC. Nah, tapi untuk Persibiri maupun Persita Tangerang itu masih kesulitan untuk mendapatkan kemenangan. Nah, namun sayangnya ini Mas, yang membuat Persiraja saat ini agak ketimpangan itu pemainnya banyak eksotis ke Persis Solo. Lah itu yang jadi agak berat nih nanti. Persiraja bisa nggak nih konsisten di Liga 1 dari Liga 1 dan mungkin di musim depan juga masih berkiprah di liga teratas di Indonesia. Kita masih belum bisa tahu nih. Tapi kalau dilihat dari kedalaman skuad yang ada atau mungkin skuad yang kemarin dilepas itu malah mayoritas skuad bintangnya Persiraja semua. Ada Mustafa Hamdi, ada Eri, ada Jamroni, Ferry Komu, lah itu kan pilar-pilar utamanya tapi malah dilepas. Kesimpulannya 3 tim promosi dan 1 tim dari Persela Lamongan ini harus waspada ya Mas, harus hati-hati kalau tidak mau terdegradasi. Itu kali Nah, tapi kalau keuntungan Persela ini kemarin habis datangin gelandangnya Persib Bandung nih, walaupun status pinjaman ya Mas ya, Gianzola itu bisa jadi mungkin ada efek juga nanti, efek yang sangat terasa nanti di skuad dari Iwan Setiawan untuk Liga 1 2021. Sekarang kita naik Mas, kita prediksikan tim-tim yang akan berada di posisi 5 besar lah. Oke. Lebih. Karena kan ini banyak sekali Mas tim-tim besar yang saat ini juga memiliki persiapan yang cukup padan ya Mas, karena kan setelah terhenti hampir 1,5 tahun ini, hampir 2 tahun tidak ada kompetisi. Nah ini akhirnya kan startnya sama istilahnya, sudah mulai berkumpul dan juga mendatangkan pemain-pemain baru ataupun juga pelatih baru termasuk juga. Nah ini kalau dilihat dari musim lalu juga dan musim 2020 itu kan beberapa tim yang diprediksi akan menempati posisi teratas, tentunya siapa Mas? Nah ini kalau saya satu persatu nih Mas ya, kita mulai satu persatu nih Mas ya. Kalau dari saya nih tim yang salah satunya nanti bisa masuk ke 5 besar itu mungkin nih Mas, karena dilihat dari track record kemarin dan juga Piala Menpora itu saya mungkin itu bisa menempatkan satu klub dari Jawa Timur nih Mas, Persebaya. Ini kalau dari saya Mas, Persebaya Surabaya, karena kita telisik ketika di Piala Menpora menggunakan pemain lokal semua dan mayoritas juga pemain muda, tapi dia sukses dalam tanda kutip itu membuat kelimpungan Persib Bandung di babak perempat final, ya kan? Padahal lawan-lawannya juga mayoritas pada menggunakan pemain asing. Tapi ketika itu di Piala Menpora, Persebaya Surabaya dengan pemain lokalnya bisa mengejutkan sampai perempat final dan bahkan hampir saja menahan imbang Persib Bandung sebelum akhirnya tetap kalah dengan skor 3-2 di babak perempat final. Persebaya bisa jadi ancaman Mas. Meski saat ini beberapa ataupun semua pemain asingnya dirombak ini. Arin William sudah nggak ada, David Da Silva nggak ada, Mahmud Ed juga nggak ada. Jadi mungkin kalau dilihat dari skuad lokalnya Persebaya masih bisa. Tapi kita nggak tahu nanti kalau ada pemain asing, kontribusi pemain asingnya seperti apa kita belum tahu nih. Itu Mas kalau dari saya. Kalau Mas Evan kira-kira satu siapa nih Mas? Arema tentunya ini. Oh belum. Ini kan tadi ada 5 ya Mas, sudah dimasukkan 1. Nah saya juga akan masukkan 1 tim lagi nih Mas, itu juga masih dari Jawa Timur. Nah ini juga rival dari Persebaya Surabaya, yaitu adalah Arema FC Mas. Meski kalau Arema FC maupun juga Singo Edan pada musim 2021 kali ini juga tidak bisa diremehkan begitu saja. Terlebih setelah diambil alih oleh seorang presiden Gilang Widya Mas. Nah ini beberapa gebrakan sudah ditonjolkan, sudah diberikan, termasuk juga memberikan mes untuk pemain dan juga bus baru. Akomodasi di Liga 1 2021 yang memang kebanyakan nanti akan menggunakan transportasi darat ya Mas. Nah untuk posisi pemain asing pada musim ini juga cukup berubah Mas, yaitu mendatangkan Edelson Maringa dari Brazil, kemudian juga ada Renzi Yamaguchi itu dari Asia dan Jepang, dan juga ada Carlos Cortez itu dari Portugal, mengisi striker, dan satu lagi yang belum juga diumumkan kabarnya tapi sudah resmi, yaitu adalah Sergio Silva gitu Mas. Itu juga dari Portugal. Nah itu 4 pemain asing dari Arema FC ini dipadukan juga dengan finansial yang cukup membaik pada musim ini, nampaknya ini juga akan bersaing Mas di posisi 5 besar lah di Liga 1 2021 bersama Persebaya Surabaya tadi. Nah ini sudah 2 Mas, kita ada 3 lagi. Tapi kemarin ada catatan lucu nih Mas. Nih Carlos Cortez nih mencatatkan mencatatkan momen lucu nih, dalam artinya gini Mas. Kemarin itu kan baru dicoba lawan PSIM di Jakarta. Lah itu malah
bukannya mencetak gol pertama tapi malah mencetak kartu merah pertama. Nah itu juga jadi catatan nih bagi manajemen Arema nih untuk mungkin mengevaluasi atau mengembangkan nih sosok dari Carlos Flores nih, karena kan kadang-kadang jadi bomber nih together. Itu Mas, itu tadi Arema dan Persebaya. Terus mungkin kalau satu lagi nih Mas dari saya tuh ada klub yang mungkin bisa dikatakan ini klub baru tapi memang sejarahnya itu udah banyak nih Mas, yaitu ada Bayangkara Solo FC Mas. Nah kalau kita telisik nih Mas, Bayangkara Solo FC itu selalu konsisten masuk ke dalam beberapa musim terakhir itu masuk ke dalam kandidat calon juara Liga 1 ya, itu di semua musim itu selalu, karena dia sukses nih Mas di musim pertamanya, tepatnya itu di musim 2017. Nah itu sukses menjadi jawara Liga 1 2017, itu padahal baru pertama ini, dan dalam tanda kutip kan ini juga bisa dikatakan klub siluman karena kan baru tahu-tahu ada kan, tapi malah juara karena tadi finansial yang kuat dan juga pemainnya juga banyak yang berkualitas, kita nggak bisa menampik itu. Nah di sana ada Andi Firmansyah, Ridwan Yasser, Renan Silva. Nah itu memang pemain-pemain yang notabene bisa nanti atau mempunyai mental juara di Liga 1 2021. Jadi Bayangkara Solo FC Mas ini selanjutnya. Nah ini Mas, soal Bayangkara Solo FC ini juga pada pada Liga 1 2020 kali ini mendapatkan satu keuntungan Mas. Karena kan kalau musim 2019 atau sebelumnya itu kan Bayangkara Solo FC yang saat ini tidak memiliki supporter. Nah itu kan juga benar. Biasanya kan supporter ini kan juga bisa menentukan setiap pertandingan, apalagi yang bermain kandang. Nah kalau Bayangkara Solo FC sendiri pada musim sebelumnya dan termasuk pada musim ini juga nampaknya tidak begitu terpengaruh dengan adanya aturan atau regulasi sebuah pertandingan tanpa adanya penonton gitu. Nah tapi kalau penontonnya biasanya malah kompak Mas, berseragam semua. Seragamnya sama semua. Benar. Oke Mas, lanjut Mas. Klub selanjutnya siapa nih Mas Ilman? Tadi udah ada Bayangkara FC, ada Renan Silva dan Duasen. Sekarang siapa Mas selanjutnya? Ini adalah kandidat kuat juga Mas, untuk tidak hanya sebagai peringkat 5 teratas, tapi juga menjadi kandidat kuat menjadi juara di Liga 1 2021. Yaitu adalah sang juara Piala Menpora Mas, yaitu adalah Persija Jakarta. Nah ini di kualitas pemain ini juga cukup merata. Tidak hanya sama halnya dengan Bayangkara Solo FC tadi. Di skuad Persija Jakarta sendiri juga banyak pemain berkualitas, khususnya adalah seorang bomber di lini depan, yaitu adalah Marco Simic yang selalu menjadi tumpuan dan juga selalu produktif lah dalam cetak gol. Dan terbukti pada Piala Menpora kemarin juga penampilan dari Persija Jakarta cukup baik juga Mas. Dan apalagi kali ini mendatangkan pemain atau pelatih yang punya kualitas dan juga pengalaman yang tinggi, yaitu adalah Angelo Aglicio itu Mas. Itu juga memiliki sejarah pernah menjadi asisten pelatih dari seorang Antonio Conte gitu ya. Nah untuk klub selanjutnya nih, kita kan tadi udah janjikan ini dua ini kita sejajarkan Mas, karena tadi kan udah kita sebutkan 5 besar ini, tapi ini berhubung kekuatannya merata dan sama baiknya sama fantastisnya nih, sebabnya kita sejajarkan. Nah ini yang untuk selanjutnya itu ada klub asal Pulau Dewata Mas. Klub asal Pulau Dewata tentunya banyak pencinta bola di Indonesia udah pada tahu ini, karena brandingnya sangat luar biasa nih klub ini, yaitu ada Bali United. Kalau kita ketahui Bali United itu merupakan juara bertahan Mas, jadi kita nggak bisa menganggap benar-benar remeh ini klub baru ini, malah bisa jadi raksasa besar nih di Indonesia, malah bisa dikatakan sejajar dengan Persija, Persib Bandung yang notabene udah lama. Nah Bali United ini kemarin di Liga 1 2019 sukses menjadi jawara, bahkan bisa dikatakan itu jawara dini Mas, karena selisih poin antara Bali United dan Persebaya pada saat di Liga 1 2019 itu 10 poin. Jadi bisa dikatakan 64 poin yang didapat Bali United itu bisa segera untuk dijadikan gelar juara, mengingat Persebaya hanya mampu mentok di angka 54 poin. Nah ini luar biasa banget di Bali United. Dan uniknya juga kan Stefano Cugura itu back to back, dari Persija Jakarta juara, Bali United juara lagi, 2019 juara, 2019 juara lagi. Dan dilihat dari komposisi pemainnya juga kita nggak bisa bilang kalau ini klub biasa nih Mas, karena di situ ada Ilyas Basudevic, di situ juga masih ada
Stefano Lillipali, ada Lerby Eliandri, ada Wawan Hendrawan, dan juga yang terbaru ada Nadeo dan juga Rizky Pelu. Nah, itu menjadi kandidat terkuat nih. Skuad mewah ini nanti bisa menjadi pesaing berat, paling tidak nanti menyaingi tim terakhir yang akan disebutkan oleh Mas Ivan terakhir ini nanti, karena kita sejajarkan nanti. Itu Mas, itu Bali United. Nah, tim terakhir siapa nih Mas Ivan? Nah, langsung ini Mas, akan menjadi pesaing kuat di Bali United maupun juga Persija Jakarta, yaitu adalah ini dari Jawa Barat, yaitu adalah Persib Bandung. Tentunya nama Persib Bandung mungkin tidak bisa Mas kita kesampingkan atau kita keluarkan dari posisi 5 besar setidaknya. Bahkan untuk kandidat juara pun Persib Bandung ini juga menjadi kandidat kuat. Persib Bandung sendiri di satu sisi memiliki skuad yang cukup berkualitas, dan juga cukup merata, memiliki kedalaman yang cukup dalam, dan ini juga ada sosok pelatih Roberto Albert yang cukup berpengalaman, dan terbaru kemarin kan mendatangkan mega bintang dari Persija Jakarta yang kemarin jadi pemain terbaik di Piala Menpora 2021, yaitu adalah Marco. Siapa Mas? Marco. Oh. Nah, ini kan kebidanan Marco sendiri juga sempat mendapatkan polemik ya Mas, khususnya dari para supporter dari Persija Jakarta. Tapi lepas dari itu Persib Bandung dengan kedatangan Marco dan juga satu lagi pemain asing yaitu adalah Muhammad Rashid itu akan mempermewah, semakin mewah kedalaman skuad yang dimiliki oleh Persib Bandung. Dan apalagi pada musim lalu, pada musim 2020 itu kan juga penampilan Persib Bandung cukup baik Mas, bahkan mampu menempati posisi teratas itu mendapat 3 kemenangan dari 3 laga yang dijalani. Dan kalaupun itu Liga 1 2020 tidak dihentikan, mungkin juga Persib Bandung akan menjadi juara itu Mas di akhir musim mungkin. Nah, tapi pada musim 2021 ini kan tentunya kondisinya dan situasinya sudah berbeda ya Mas. Nah, itu juga akan menentukan. Benar banget Mas. Terlebih juga kan sebenarnya tuh Persib Bandung kan sebenarnya itu hanya mendatangkan Muhammad Rashid Mas. Kalau kabar terbaru kita lihat dari cerita yang ada di kanal YouTube Persib TV itu sebenarnya niatnya itu hanya mendatangkan Muhammad Rashid, tapi ternyata malah mendapatkan durian runtuh ketika Marco menghubungi Robert Albert, dia ingin pergi dari Persija Jakarta. Nah, itu kisah sedikit saja terkait dengan Marco tadi. Mungkin itu saja Mas yang dapat kita sampaikan pada edisi Football Time kali ini. Kita tutup edisi Football Time kali ini dengan salam Football Time. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.